Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Senang bisa menjumpai Anda kembali dan berbagi berkat Tuhan, tentunya melalui firman Tuhan yang pada kesempatan ini saya akan bagikan dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita tahu ini perumpamaan yang cukup terkenal, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Tapi sebelum kita membaca Injil Lukas, mari kita tundukkan kepala, kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri, untuk waktu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu tanpa satu tekanan apapun, kalau kami masih boleh mendengar sabda-Mu, itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka biarlah setiap perkataan-Mu, setiap firman-Mu boleh merema di dalam setiap hati kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang benar di hadapan Tuhan. Urapi kami, baik yang mendengar maupun yang memperkatakan. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Kau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita kembali ke Injil Lukas 10 ayat 25. Dikatakan demikian, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ahli Taurat ini tidak membutuhkan jawaban sebetulnya ya. Dia hanya dikatakan di situ mencobai Yesus. Dia menguji Yesus, apakah Yesus mengerti tentang hukum-hukum Taurat. Atau setidaknya dia ingin pamer di antara sesama ahli Taurat bahwa apa yang dia perkatakan, apa yang dia dengar, apa yang pernah dia ajarkan itu benar. Kalau hamba Tuhan yang namanya Yesus itu menjawab hal yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, pertanyaan adalah, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi kita harus berbuat sesuatu untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal apa? Bicara soal apa? Bicara soal keselamatan. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang lahir membawa dosa. Dosa yang pertama kali dibuat oleh satu orang menjadikan semua dari kita berdosa. Kita bisa lihat dari Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 dikatakan demikian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan dengan jelas di sini adalah sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui berapa orang? Satu orang, dan itu siapa? Adam. Satu orang yang pertama kali buat dosa, membuat dosa itu menjalar, dikatakan kepada semua orang, termasuk saya dan saudara-saudaraku sekalian. Kita orang berdosa. Maka ahli Taurat ini pun sama, dia berdosa. Maka dia katakan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh hidup yang kekal? Kira-kira untuk kita memperoleh keselamatan, hidup yang kekal, bagaimana caranya? Apa yang harus kulakukan? Maka jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, jawab si ahli Taurat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi jelas ada perintahnya, dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ini semua bisa dijalankan, maka kita beroleh hidup yang kekal, maka kita beroleh keselamatan. Tapi bisakah kita mengikuti perintah seperti ini, mengikuti hukum Taurat ini? Takarannya seberapa? Segenap hati itu seperti apa takarannya?
Segenap jiwa seperti apa? Segenap kekuatan kita seperti apa? Apakah siang malam kita pelayanan? Apakah kita berbuat baik kepada banyak orang? Takarannya di mana? Sampai di mana? Sampai Tuhan bilang, wow, kamu sudah baik. Wow, kamu sudah mengasihi. Nah, takarannya di mana? Ukurannya, barometernya itu. Nah, ayat 28 dikatakan demikian. Yesus menjawab. Kata Yesus kepada orang ahli Taurat itu, jawabmu itu benar. Maka perbuatlah demikian. Maka engkau akan hidup. Sudah mengerti, yaitu mengasihi dengan segenap. Buatlah seperti itu. Bisa gak? Nah, ahli Taurat itu tahu kalau yang Yesus katakan, perbuatlah demikian, dia tahu dia tidak bisa melakukan. Maka itu jadi teguran. Dia mengerti teologia, dia mengerti firman Tuhan. Bahkan boleh dibilang dia ahlinya semua tentang hukum Taurat. Tapi untuk melakukan, itu kesulitan besar baginya. Dan itu teguran. Itu perkataan Yesus yang tidak enak didengar bagi si ahli Taurat. Seringkali akhirnya orang menjadi pembenaran. Seperti yang dikatakan di ayat 29. Dikatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus. Ahli Taurat itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Ini intinya orang ahli Taurat ini ngeles. Membenarkan dirinya sendiri. Mencari-cari alasan. Untuk mengelak daripada apa yang Yesus perkatakan. Karena dia nggak bisa melakukan apa yang tertera dalam hukum Taurat. Untuk itu dia memberi alasan, membenarkan dirinya dengan berbagai alasan. Yang bahayanya lagi, ketika dia yang mengerti hukum Taurat, dia mengerti firman Tuhan, dia melanggar firman Tuhan, dia jatuh di dalam dosa, tetapi dia bisa melakukan pembenarannya dengan teologi yang dia tahu, dengan firman Tuhan yang ada. Dia bisa buat alasan untuk menutupi dosanya. Dan itu akan berbahaya ketika dia bawa banyak orang, bukan mendekat kepada Tuhan, tetapi melakukan banyak pembenaran-pembenaran melalui pengetahuan teologianya. Nah, apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus jawab ketika ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Yesus memberikan perumpamaannya. Ayat 30 kita baca. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulinya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, peristiwa ini ada 3 karakter yang ditonjolkan dari perumpamaan ini. Kita lihat yang pertama, ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi ada imam yang kebetulan lewat di jalan yang sama, dari seberang jalan dia lihat ada orang yang terkapal sekarat, tetapi dia tidak mengindahkannya, dia melewatinya. Imam kita tahu adalah pemimpin agama, mengerti Taurat, ahli di dalam teologi, ahli di dalam hukum-hukum gereja, tetapi dia tidak pedulikan orang yang terkapar. Padahal dia melihat orang yang terkapar pun itu adalah orang Yahudi, tetapi dia tidak mengindahkannya. Lalu ada karakter kedua dikatakan, yaitu seorang Lewi, ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi juga sama. Dia tidak peduli dengan orang yang sedang menderita, dengan orang yang sedang kesusahan. Orang Lewi adalah
orang yang melayani di bait-bait Allah. Kalau kita pergi ke bait Allah, di pelataran yang menyambut tamu, di altar yang sedang membereskan peralatan-peralatan ibadah, itu orang-orang Lewi. Dia sibuk dengan pelayanannya. Mungkin dalam pikirannya, kalau saya tolong orang ini dulu, nanti saya telat sampai ke bait Allah. Peralatan untuk ibadah belum disiapkan. Maka dia tidak pedulikan. Dia lebih mementingkan pelayanan. Lalu karakter ketiga siapa? Ayat 33 dikatakan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ada karakter ketiga, orang Samaria yang sering kita dengar adalah orang yang baik hati. Dikatakan dengan jelas di situ ialah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika orang Samaria itu melihat orang yang menderita, orang yang terkapar, orang yang perlu pertolongan, ia menghampirinya dan ia, dikatakan ayat 34, lalu ia membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bahkan ayat 35 dikatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikan waktu aku kembali. Kalau kita perhatikan apa yang orang Samaria itu lakukan, apa yang dia perbuat, dia bukan saja menghampiri, bukan saja menolong, bukan saja membalut luka-lukanya, bukan saja mengobati, tetapi dia merawat, dikatakan. Dia merawat, bahkan dia tidak sekedar merawat, dia janji akan kembali. Dia memperhatikan keadaan orang itu. Nah, bicara orang Samaria yang baik hati ini, ada perkataan di situ dikatakan di ayat 33 tadi, ketika orang Samaria itu melihat orang tergerak, hatinya tergerak. Hatinya tergerak oleh apa? Oleh belas kasihan. Nah, kalau kita perhatikan, ini hatinya siapa? Hatinya siapa yang mudah tergerak oleh belas kasihan? Hanya hatinya Yesus. Kalau kita lihat paralel ayat firman-Nya, yaitu ada pada Markus 6 ayat 34 dan Matius 9 ayat 36. Ketika Yesus mendarat, artinya mungkin ketika Yesus sampai ke seberang, karena Yesus dalam perjalanan ke seberang, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sama ya, jadi paralel sekali dua ayat ini dengan ayat Lukas 10 ayat 33. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Itulah hatinya Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Mudah tergerak ketika melihat orang yang kesusahan, orang yang menderita. Persis seperti ketika Yesus menjumpai janda di gerbang Naim. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, boleh saya katakan, Yesuslah orang Samaria yang sempurna. Yesus menjadi gambaran, orang Samaria menjadi gambaran Yesus yang baik hati. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Dia membalut lukanya, lalu menyiraminya dengan apa? Dengan minyak dan anggur. Kita tahu minyak merupakan simbol daripada Roh Kudus, yaitu pribadi dari Allah Tritunggal. Sementara anggur adalah simbol dari darah Yesus. Darah yang membebaskan dosa saya dan dosa Bapak Ibu sekalian. Darah yang menyucikan, menghapus semua dosa, mengampuni semua dosa, dan diampuni
satu kali untuk selama-lamanya. Itulah pengampunan yang hanya dimiliki oleh Yesus, pengampunan yang sempurna. Lalu kalau kita kembali kepada imam, imam berbicara soal apa? Imam pemimpin agama mengerti Taurat, itu berbicara soal hukum-hukum Taurat. Hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat nggak bisa membawa kita pada keselamatan. Bahkan kita melakukannya aja susah, menjadi beban. Betul ya? Seperti tadi saya bilang, mengasihi Allah dengan segenap hati, takarannya apa? Dengan segenap kekuatan, sampai batas mana kekuatan kita? Jadi itu beban. Jadi sebuah tuntutan dari Allah untuk kita mengasihi. Lalu Lewi, seorang Lewi dikatakan ini mewakili, kalau menurut saya mewakili pelayanan kita, ibadah kita, pelayanan yang kita lakukan ke sana ke sini. Begitu sibuknya kita melayani, itu pun belum tentu bisa membawa kita pada keselamatan. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan pelayanan-pelayanan yang begitu sibuk, bahkan ibadah-ibadah kita setiap hari. Belum tentu kita bisa bawa itu dalam keselamatan. Tetapi orang Samaria ini yang menggambarkan adalah Yesus yang sempurna. Dia yang menolong, dia yang menyelamatkan ketika kitalah orang yang dirampok itu. Saya dan saudara-saudara sekalian yang dirampok oleh iblis, ditelanjangi, dipermalukan, sampai kita terkapar. Lalu ada hukum-hukum Taurat yang tidak bisa selamatkan kita. Lalu pelayanan-pelayanan kita nggak bisa membersihkan semua dosa kita, menyucikan kita. Tetapi datanglah orang Samaria yang baik hati itu. Dia Yesus yang tersalib, dengan menyirami dengan anggurnya, membasuh semua luka kita, membersihkan kita dari dosa, menyucikan kita, membawa kita pada keselamatan. Maka pada ayat 36 dikatakan, Yesus bertanya kembali kepada orang ahli Taurat itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Ahli Taurat menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepada ahli Taurat itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini bukan sekedar pesan moral kita berbuat seperti orang Samaria. Bukan sekedar itu, tapi lebih dalamnya perhatikan keselamatan yang Yesus lakukan. Keselamatan yang orang Samaria itu lakukan kepada orang yang terkapar. Orang yang terkapar itu orang Yahudi. Orang yang terkapar itu mungkin orang yang membenci orang Samaria, mungkin orang yang menolak, mungkin orang yang mengucilkan orang Samaria. Sama ketika seperti Yesus mau masuk ke kota Yerusalem, dia disambut sebagai raja, dia disambut dengan teriakan Hosana, Hosana, dia dielulukan sebagai raja. Tetapi orang yang sama menghujat dia, menghina dia, menghukum dia, menghakimi dia, merajam dia. Tetapi dengan hati yang penuh kasih, Yesus menyelamatkan mereka. Yesus tidak membalas, tapi kebalikan, Yesus mengasihi.
mengasihi setiap orang-orang itu apa adanya mereka. Apa yang orang Lewi lakukan, apa yang imam lakukan, tidak bisa membawa pada keselamatan. Artinya pelayanan kita nggak bisa membawa pada keselamatan. Ibadah kita tidak cukup membawa kita pada keselamatan. Karena apapun upaya kita untuk mengejar keselamatan, apapun yang kita lakukan, kita nggak pernah bisa mendapatkan keselamatan tanpa Dia yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, yaitu orang Samaria, yang menanggalkan kemuliaannya, menanggalkan segala-gala yang ada padanya, untuk turun jadi bayi yang lahir di kandang yang hina. Dia lahir begitu sempurna, tanpa dosa. Tetapi terjadi transaksi pada Jumat Agung, di mana Dia yang tidak berdosa ditukar dengan kita, manusia yang berdosa, orang yang dirampok oleh penyamun-penyamun itu, orang yang ditinggalkan oleh penyamun-penyamun itu, tergeletak telanjang, hina. Tapi Yesus, manusia yang sempurna, menggantikan kita yang seharusnya tersalib, mati. Dia gantikan, Dia yang naik ke kayu salib, mencurahkan anggur darah yang membasuh semua luka kita, membawa kita pada keselamatan. Karena itu, melayani Tuhan adalah merupakan satu kehormatan, bukan kewajiban, atau bukan untuk menyogok-nyogok Tuhan supaya kita beroleh sesuatu daripada Tuhan, tetapi panggilan yang Tuhan kehendaki untuk kita boleh ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan atas setiap kita. Maka ketika dikatakan ayat 35, keesokan harinya ia, orang Samaria ini, menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Ayat 36 dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pemilik penginapan, sebetulnya bahasa Inggrisnya adalah innkeeper, yang artinya pengelola. Pengelola penginapan. Jadi bukan pemilik penginapan, tapi pengelola. Nah, Yesus mengerti tentang pekerjaan rasul-rasulnya ke depan, bahwa para rasulnya akan mendirikan gereja. Gereja Tuhan akan didirikan. Bicara gereja Tuhan di sini bukan berbicara soal bangunannya, tetapi eklesia yang merupakan artinya keluar dari ketidaksempurnaan. Eklesia bukan bangunan gereja, tetapi keluar dari ketidaksempurnaan, keluar dari penderitaan, keluar dari ketelanjangan, keluar dari luka-luka, keluar dari kesengsaraan. Jadi gereja adalah suatu kelompok yang dipanggil untuk keluar dari ketidaksempurnaan. Jadi kalau kita di dalam gereja atau di dalam satu komunitas ketemu orang-orang yang tidak enak, orang-orang yang tidak tidak sepikir, tetapi sering jadi troublemaker, tidak apa-apa. Jangan dikucilkan, jangan dimusuhkan. Karena dikatakan gereja adalah kumpulan orang-orang tidak sempurna. Nanti keluar dari situ menjadi sempurna di dalam Kristus. Kita yang sebagai orang yang dirampok,
yang ditinggalkan, yang menderita. Tetapi kita jugalah yang telah diselamatkan oleh orang Samaria itu, yang ditolong oleh orang Samaria itu, menjadi pengelola penginapan, menjadi pengelola dari gereja-gereja Tuhan, di mana banyak orang-orang yang tidak sempurna datang atau dibawa ke dalam penginapan kita. Kita tidak saja menolong, tetapi merawatmu. Setiap apa yang telah diambil dari hidup kita, ketika kita awalnya sempurna lalu diambil oleh si jahat menjadi tidak sempurna. Tetapi apa yang tidak pernah cukup di dalam hidup kita, Tuhan akan cukup. Ketika semua yang sempurna diambil dari hidup kita, Tuhan akan kembalikan kita menjadi sempurna. Lewat apa? Lewat penebusan dosa. Lewat apa? Lewat salib Kristus. Lewat transaksi pertukaran. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, hanya untuk menggantikan kita. Kita yang berdosa dibuatnya jadi tidak berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita memahami dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu, bahwa kita perlu Yesus. Kita perlu orang Samaria yang baik hati. Karena kita tahu imam tidak bisa menolong kita, Lewi juga tidak bisa menolong kita. Tetapi kehadiran orang Samaria yang baik hati itu, yang menolong kita, menyelamatkan kita, merawat kita, membasuh kita dengan minyak dan anggur. Dialah yang akan membawa kita pada kehidupan kekal. Dialah yang menyelamatkan kita lewat darahnya yang tercurah. Dia menggantikan seluruh keberadaan kita. Maka kita buka hati, kita undang untuk Yesus selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Nah, apapun yang kita dapatkan pada saat ini, pada kesempatan ini, biarlah itu menjadi satu rema yang baru dalam kehidupan kita, hingga kita dapat dibawa masuk lebih dalam untuk mengasihi Yesus lebih dari sekedar apa yang kita ketahui, lebih sekedar daripada kata-kata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi sungguh dari hati yang paling dalam. Kita melihat pengorbanan, kita lihat penebusan, kita lihat usaha Tuhan mengejar kita untuk mendapatkan kita yang sebetulnya tidak ada apa-apa. Kita yang sebetulnya sudah sekarat, terkapar, tergeletak. Tapi lihat upaya yang dilakukannya untuk membawa kita pada keselamatan kekal. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Apapun yang Engkau nyatakan pada kesempatan ini, biarlah itu boleh tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi setiap kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang memahami, mengerti akan firman-Mu Tuhan, tetapi kami melakukannya Tuhan. Kami tahu perjalanan hidup kami tidak gampang. Untuk melakukan kehendak-Mu itu bukan hal yang mudah, tetapi kami bisa, kami kuat, karena ada minyak urapan yang daripada-Mu, ada Roh Kudus yang di dalam hidup kami. Itulah yang menghidupkan kami, yang menuntun kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati setiap kami, baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang mewartakan ini. Biar apapun yang kami boleh sampaikan, apapun yang kami boleh dengar, sungguh memuliakan Kau saja. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan untuk salib yang telah tercurah untuk menyelamatkan kami. Maka peganglah hidup kami Tuhan, untuk kami terus dapat melayani, untuk kami terus dapat Engkau pakai sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Kaulah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.